Kristus bangkit. Haleluya. Ulang. Kristus bangkit. Haleluya. Amin. Maka kayak sadik lihat orang. Maka PI. Bapak Ibu saudara-saudara, kita bersyukur karena kita diizinkan oleh Tuhan untuk boleh berkumpul bersama di lokasi pembangunan rumah gereja. Dan ini mungkin ibadah perdana jemaat untuk beribadah di lokasi rumah gereja. Sekalipun mungkin, ya bukan mungkin ya, sudah ada beberapa kali ibadah yang dilakukan di lokasi ini. Mulai dari peletakan batu pertama, ibadah pengecoran tiang, ada. Nantinya juga ketika mau pasang kap, ada juga ibadah pasang kap, sampai kepada ibadah-ibadah lain yang tentunya kita secara bersama akan laksanakan di tempat ini. Tapi yang pasti bahwa kami mau katakan ini boleh tercipta, ini boleh terjadi oleh karena Paskah itu sendiri. Dan karena semangat Paskah, kita boleh sama-sama membangun atau ada dalam proses pembangunan rumah gereja ini sampai di saat ini. Bapak Ibu saudara-saudara kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sesungguhnya peristiwa Paskah atau kebangkitan adalah peristiwa agung dalam lembaran sejarah kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Baik pada masa perjanjian lama, tetapi juga di masa perjanjian baru. Dan karya penyelamatan dan pembebasan yang Allah lakukan dalam perjalanan kehidupan kita, bahkan dalam perjalanan kehidupan umatnya Israel dari tempat perbudakan di Mesir, adalah merupakan titik awal pemahaman kita tentang Paskah itu sendiri, di mana Paskah dalam bahasa Ibrani-nya Pesak, yang artinya lewat atau lalu. Tapi bukan lalu yang di kolom 9 ada, di kolom ada, di kampus C ada, iya, artinya lalu, lewat. Kalau paham lalu ada, kalau paham lewat yang ada. Gitu. Sebagaimana yang kita ketahui bersama Bapak Ibu saudara-saudara, yang tersaksikan dalam perjanjian lama, tatkala umat Israel akan meninggalkan tanah Mesir di tanah perbudakan, Allah memerintahkan kepada mereka supaya terlebih dahulu mempersembahkan seekor anak domba yang tidak bercelah bagi, dan darah dari seekor anak domba yang tidak bercelah itu dipercikkan ya sedikit di atas pintu ataupun di muka pintu. Orang kalau mau potong di hari Paskah, di Natal, pengucapan, darah atau harus digorong, harus dipangi, taruh di hati yang di sini kau isi di bulu tuh, nah, itu enak itu. Taruh dipangi, taruh di kelentut,
mengutarakan DP merewes. Oh, sedap sekali. Orang sekarang jangan berpikir itu, karena terbatas. Tambah lagi ada duka. Jadi dari peristiwa itu yang tersaksikan dalam kitab Keluaran pasal 12, yang juga di situ dinarasikan bahwa anak sulung yang tinggal di rumah itu yang ditandai dengan pemercikan darah tidak akan mati. Mereka akan bebas dan dibebaskan oleh Tuhan dari perbudakan Mesir. Maka inilah juga yang menjadi titik berangkat kita dalam pemahaman tentang Paskah, yang di dalamnya kita dapat melihat dan memperhatikan bagaimana penyertaan Tuhan terhadap umat Israel yang sedang mengalami berbagai krisis atau penderitaan selama mereka berada di tanah Mesir. Mereka dijajah, mereka dijadikan sebagai pekerja paksa. Kala-kala orang di zaman ya mungkin mirip-mirip ya, ketika orang hidup, bapak ibu hidup ya, sampai orang-orang tua di zaman zaman Jepang. Ada mungkin bapak orang tua yang di zaman Jepang lari di kebun, makanya serta anak-anak lahir tanya lahir di mana? Di Goa Ona, di bawah soputan. Karena ya situasi dan kondisi waktu lalu menderita. Tapi kalau orang di sini mau bilang menderita karena banyak makan, ya tidak ada. Apa yang orang boleh makan di Tumaluntung Raya? Mau dari buah sampai di akar orang makan. Kurang dudik orang tuh nama. Tuh ibu-ibu japrom di rumah tuh warna-warna itu rupa tawaan. Dudik itu DP nama tuh. Apa teh? Hah? Kendem. Gitu. Kurang itu tuh enggak taruh di tinak pe. Orang kalau boleh udah coba ona ya, enggak mau mati kok orang nih. Sudah ada itu sih. Itu tidak makan tuh. Itu. Tumpu majang orang bagi. Jadi puji Tuhan, Tuhan memberkati kan tanah Tumaluntung Raya ini dengan berbagai tumbuh-tumbuhan yang hidup. Ya, bukan cuma jingke. Biasa orang-orang temuan yang kurang jingke. Di pasir apa orang yang punya jingke. Orang minta 1 kilo dan motor di Brenebon. Oh, kurang saja itu Brenebon. 1 liter. Bapak Ibu saudara-saudara, jadi sesungguhnya makna Paskah atas umat Israel dari berbagai krisis yang mereka alami pada waktu itu bermakna suatu proses eksodus keluar. Sebab dengan kuasa Allah yang kekal dan ajaib itu telah memberi peluang kepada umat Israel untuk keluar dari belenggu yang menindas mereka selama di tanah Mesir. Makna Paskah yang demikian juga lah yang sesungguhnya Bapak Ibu saudara-saudaraku terjadi saat Yesus Kristus dengan kerelaannya menanggung segala sengsara dan penderitaan umat manusia, dengan kematiannya di kayu salib dan menjadi kurban pendamaian manusia dengan Allah, agar dengan kematiannya ia mengoyakkan dan merobohkan kuasa iblis, dosa dan maut atau kematian itu sendiri. Dengan demikian Yesus tidak mau terbelenggu dengan kematian. Ia bangkit, ia menang, dan inilah inti dan hakikat Paskah yang sampai saat ini kita rayakan dan kita nikmati.
dalam kebersamaan. Kuasa Paskah itulah juga yang telah memampukan kita sebagai gereja Masai Injili di Minahasa, Jemaat Immanuel Tumaluntung Raya, untuk tetap memiliki satu komitmen iman yang kita rumuskan dalam kebersamaan semenjak orang PTT dan nenek moyang yang lalu yang datang badaseng di sini, kong jadi kampung. Yang awalnya dorang di lokasi kubur, ada tubuh situ, nanti tua-tua gitu. Ya. Nanti orang mau bikin situs di situ. Masih ada situ anak tuh batu sih. Di kubur. Ada sih. Nah, itu orang besok mungkin jemaat orang apa dia istilah itu. Di situ kok sehingga di gereja kok datang di sini. Napak tilas istilahnya. Dan mereka percaya bahwa kuasa Paskah itulah yang telah mendorong tetek dan nenek moyang orang untuk memiliki satu komitmen kebersamaan. Gemim Tumaluntung Raya. Dia pakai dengan nenek moyang yang orang pada nenek cemburu, wah cuma tetek-tetek ya, orang dang nenek-nenek. Ngoni kalau nggak ada neneknya ada ngoni. Cuma tetek itu dia melahirkan pamoni. Bye-bye loh. Dia pakai ledek itu nenek-nenek. Tetek dan nenek moyang. Oh, betul nggak? Iya. Bapak Ibu saudara-saudara, kekasih dalam Yesus Kristus. Kebangkitan Yesus sesungguhnya telah mengangkat kehidupan manusia dari keadaan yang penuh dengan ketakutan, kebimbangan, kesia-siaan kepada suatu kehidupan yang baru yang penuh dengan pengharapan bahwa hidup di dunia ini tidak hanya berakhir pada peristiwa kematian, melainkan pada keselamatan yang kekal di dalam dan melalui Yesus Kristus. Rasul Petrus mencatat dalam kitab Wahyu pasal 21 demikian, kehidupan kita tidak berakhir pada kematian, melainkan pada keselamatan di dalam dan melalui Yesus Kristus. Perayaan Paskah saat ini, di tahun ini, bahkan juga pada tahun kemarin, bertepatan dengan suasana dunia yang sedang dilanda krisis COVID yang memprihatinkan. Perayaan Paskah di tahun ini bahkan tahun kemarin sedang dibayang-bayangi oleh ketegangan-ketegangan dan perselisihan yang mengancam kehidupan kebersamaan jemaat dan masyarakat. Suami istri karena COVID mungkin ada yang sunat dia tidur sama-sama sih. Bilang tejong anak. Dulu sepiring berdua, sekarang sorry dulu alo. Ada alo. Maaf ya, kalau ada alo hadir sini. Nah ada kalau banyak sini yang Markus. Apa lagi? Ada Markus panggil alo. Memang orang Tumaluntung Raya memang unik, luar biasa loh. Iya. Warna saja hijau orang bilang biru. Kopi mana? Kopi Manado. Maki Tiwena. Nanti baku dapat di lampu biru kita cari-cari di traffic light ini ada lampu biru, yang ada cuma merah, kuning, hijau. Nanti baku dapat di lampu biru. Tuh lampu biru ada mertengan lao. Itu tuh jangan kasih tahu dan bahwa tuh kapan itu suar
Tapi itulah keunikan kita. Aduh, tuh gunungnya biru-biru, pada hijau-hijau. Lagu lihat orang begitu. Yang ada orang bilang ada. Balonku ada 5. Balonku ada 5. Rupa-rupa warnanya, merah, kuning, kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau. Tapi itu luar biasa. Bapak Ibu saudara-saudara, kita harus sadari juga bahwa bangsa kita, daerah kita sedang dilanda krisisnya. Tidak hanya karena COVID, tetapi krisis yang sifatnya multidimensi telah membawa dampak yang membingungkan, yang membuat orang panik. Sekarang ini kehidupan kita dibayang-bayangi juga oleh berbagai macam ancaman. Teroris, krisis rasial, agama, krisis iman, krisis moral, krisis etik. Kadang-kadang sana baku hormat, beda dengan dulu. Orang dulu anak-anak, saudara-saudara, kalau orang tua panggil, ya panggil nama, cuma sulit. Kalau nak badengan dia panggil. Lari. Ya Pak, cobanya datang cambuk sapi. Sekarang mama panggil anak, lidah anak semua keluar, ya datang-datang. Asik orang begitu. Tadi kilekaannya, tunggu, mau suruh, ya Brian, beli vaksin. Vaksin berapa? 1.000 sih. Dek sewa KL 5.000. Oh, vaksin 1.000, DP sewa 5.000. Mari itulah kita. Krisis. Jadi bukan hanya krisis COVID, bukan hanya krisis karena COVID, tapi krisis iman, moral, etik, krisis agama, tambah lagi teroris, luar biasa. Kita diajak zaman ini untuk berjaga-jaga. Dunia sementara bergelora. Bapak Ibu saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, ketika kita ada dalam perayaan Paskah yang kedua di tahun ini, sesungguhnya Paskah mau mengingatkan kita akan penyertaan Allah terhadap kita sebagai jemaat Gemim Immanuel Tumaluntung Raya dari berbagai krisis. Paskah mau mengingatkan kita bahwa Tuhan beserta dengan kita, termasuk dalam kebersamaan untuk menata layani pelayanan baik secara fisik maupun non fisik di jemaat kita. Peristiwa Paskah atau kebangkitan juga mau membuktikan bagaimana kepedulian Allah terhadap manusia yang terkapar tanpa pengharapan. Bagaimana Allah mau bersolidar dengan kita umat manusia. Maka peristiwa Paskah juga ini memotivasi kita dan menginspirasi kita untuk kita peduli kepada saudara-saudara kita, sesama kita. Kita tetap pegang teguh budaya gotong royong, mapalus. Kalau kita ada, dianya tidak ada, kasih akan kepada dia. Kalau dia besok datang minta lagi, kasih. Rampa-rampa, rica tomat, sekalipun rica sekarang mahal, 100 lebih, teman-teman tahu DP lebih. Minta rica langsung jadi belakang. Di keranjang kok itu masih di tas plastik.
belum ambil akan nih. Besok dia datang lagi, minta batang bawang, baca bujo, di beden belakang. Besok lagi dia datang, minta ini. Orang bilang, badaseng juga sini nih. Atau ganti fam. Oh, mari tetap budaya cek. Biar tak ada, bilang ada. Iya. Orang sini luar biasa. Pendeta, datang, mari, Pelsus. Ada acara, biar cuma makan sayur. Pendeta pergi acara. Oh, mana tuh sayur? Ada kayak sayur ini. Ikan saja. Ya, paling tinggi ada tuh 3 in 1. 3 in 1. Boncis, akar kuning, apa? Enggak tuh bikin satu kali itu yang campur. Laksa, itu. Dia ada tuh dia bilang itu. Apa teh? Apa teh kalau temuan ke sayur itu nih? Kau pakai akan undang hati? Bukan. Ada pesan semua. Itu kok kalau makan cepat, baru kamu pikir setengah mati. Itu mungkin. Sambal. So pernah makan? Oh belum pernah. Itu boncis, akar kuning, hati, iris kau campur. Cuma apa? Cak sana. Satu pan stove. Kita makan. Dia cuma sayurnya makan. Ya, orang tapi bersyukur tuh. Orang peduli dengan sesama. Termasuk bagaimana kepedulian kita untuk bersama-sama membangun persekutuan jemaat, membangun apa yang sedang dan sementara kita saksikan saat ini. Membangun pastori, rumah gereja, dan rumah pastori. Mau saya baku kureken Bapak Ibu Saudara. Kalau orang baku kureken, Tuhan pun akan baku reken dengan orang. Dia nyana akan reken. Tuh dia kasih dalam bentuk materi. Dia cuma hitung jo. Biasa tuan anak kalau beli tabung berapa di warung, di pangkalan. Satu tabung taruhlah 20.000. Itu pakai berapa hari? Taruhlah 1 bulan. Kau hitung tuh nafas tada kasih panganan, hitung di 1 tabung. Kau kali kenapa umur? Berapa itu? Mana mampu bayar? Kalau suka tabung ini mau tuh 3 kilo atau 5 kilo, pergi minta apa penatua 1. Dipinjam tuh tabung di Noongan sana. Kau pakai di dapur, tak mau habis-habis itu. Pakai DP apa itu prisur lecet. Kesek. Itu. Bukan cuma pasang di kompor, taruh di situ. Kalau semua habis buka jo tuh supaya dia game. Pemakureken Pak. Baru kalau makureken di hal lain, kalau mau manage keuangan rumah tangga ya mesti begitu. Ibu-ibu ya, yang periksa itu bawa Bempoji. Bukan cuma 1 bawa Bempoji. Ada berapa? Yang Mbak Dusta kayak. Ya jujur Jo, di rumah gereja ini. Baik saudara-saudara, pasca memberikan kita pengharapan, kekuatan yang baru. Semangat yang baru untuk bersama-sama ikut dalam arak-arakan mau membangun tubuh Kristus menjadi tubuh Kristus yang utuh, tidak terpecah-pecah. Kita adalah satu tubuh. Tangan tidak bisa berkata aku bukan anggota badan, anggota tubuh. Kalau bukan anggota tubuh, potong dia komentar beremon. Oh kaki, oh kita bukan anggota tubuh. Potong jo. Dari kolim, mau taruh di telepon. Kita
Kita satu tubuh. Kalau orang jalan di jalan yang berbatunya nak pakai selop, jempol kaki tak anu di batu, tak angkat tuh kuku apa DP nama itu di situ. Begitu pokoknya itu. Badara. Yang batariak sakit apa? Jempol. Mulu ada di mana? Di kaki. Nyanda. Artinya mau menggambarkan satu kesatuan yang utuh, saling membutuhkan satu dengan yang lain. Coba kalau orang gatal, tuh kepala, kongnya datangan, mana garu dengan kaki. Susah, susah. Mau jadi tangan garu ya. Pasca mengajak kita untuk menjauhi sikap materialistik, konsumeristik yang mengakibatkan kedangkalan, kekosongan iman sebagai orang Kristen. Pasca mengajak dan memampukan kita untuk mengikis kandas pola pikir yang eksklusif, pola pikir yang salah, termasuk di jemaat kita ini. Maaf, Bapak Ibu Saudara-saudara, perlu harus katakan, jangan kita berpikir bahwa karena lokasi pembangunan gereja ini di Tumaluntung 1, jadi Tumaluntung 1 Jo. Jangan kita berpikir karena Pastori 4 ada di Meko sana itu kan Mongi. Oh, orang Jo. Anda kembali ke tadi, satu tubuh orang loh, saudara-saudara. Satu saki, semua saki. Satu senang, semua senang. Dan kalau begitu, itulah semangat Paskah. Nah, kalau orang baku-baku cungkel, baku-baku ini, baku-baku ini, opo, Tuhan mau bilang apa? Iya, semangat Paskah mempersatukan kita. Segala bentuk egoisme dan lain-lain sebagainya, mari kita kikis habis itu, kita hilangkan. Paskah mengajak kita untuk menegakkan disiplin, menegakkan dan meningkatkan etos kerja. Jangan malas, catumawai cakuman. Bahasa temuan bilang, wahu naeh, wahu keroan. Rames begitu. Sekarang Bapak Ibu Saudara-saudara, susah yang senang kurang susah lebih senang. Biar susah-susah berbaku-baku baik, itu tuh senang. Daripada senang-senang, semua ada. Kobong soalnya tahu berapa hektar, coba utang. Aduh, luar biasa banyak. Doi, di bawah bantal ada, di mana ada. Beda kata dengan oma-oma dulu sih, oma. Doi ele suami pai tua opa na boleh korek kalau korek jo. Kalau bukan DP waktu mau tarik, jangan tarik. Iya, coba kau korek ya. Betul toh? Iyo. Jo. Pai tua pulang kemarin. Ya. Betul ini, betul. Oh, ya, serah, basuk bang. Coba aja tarik. Kalau belum DP waktu, jangan coba tarik. Coba ya opa-opa. Betul Pak ini. Memang Bang Abadi. Luar biasa. Iya, coba ya pakai ageng ya. Ya, mama pasti begitu. Cek, coba aja tarik. Lagi salah ya lah. Mau ambil picis. Terbesok. Itu. Iya, mari Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita satukan hati. Kita bergandengan tangan untuk bersama-sama membangun jemaat yang adalah jemaat Tuhan, untuk bersama-sama saling membagi
Saya tidak bermaksud untuk menghentar kita untuk ada dalam paham komunis, tidak. Sama rata sama rasa, tidak. Tetapi justru dalam ungkapan itu makna teologis kebersamaan itu ada, kuat. Yang satu melengkapi yang kurang, yang lebih melengkapi yang kurang, sehingga terjadi satu keseimbangan. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang, sama, karena kita sama di mata Tuhan, tidak ada yang berbeda. Paskah mengajak kita untuk mewujud nyatakan spiritualitas yang mendalam serta moralitas hidup yang tinggi, sehingga makna Paskah dan berita Paskah, hadiah Paskah yang diberikan kepada kita di tahun ini itu tidak akan pernah menjadi sia-sia. Selamat Paskah Bapak Ibu Saudara-saudara. Semoga berkat-berkat Tuhan dicurahkan dalam kehidupan kita sebagai jemaat dan masyarakat Immanuel Tumaluntung Raya. Tuhan memberkati dan ketahui sebagaimana kata Yesus, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin.